mancanegara, dan kita pun akan simak penuturan mantan Wakil Dubes RI di Manila, Dodo Sudrajat, dalam program To The Point aja Sindo News bersama jurnalis Sindo News Lukman Hanafi dan Andri Susanto berikut ini. Dia lagi menangani kasus besar ya, maka perlu dibuat kayaknya aturan bahwa tim itu terlindungi gitu oleh negara, karena kan karena dia menangani, pasti banyak orang yang merasa dikecewakan, dendam, karena menyangkut penghasilan pendaringan dia yang sangat besar. Jadi bukan lagi pemerintah tapi negara, artinya negara hadir. Perlindungan itu bisa perlindungan politis, perlindungan hukum, dan perlindungan operasional keamanan. Kalau pemerintah kan operasional aja, tapi kalau udah negara, jika ada oknum kan bisa. Berarti sebenarnya ini bisa jadi trigger ya si almarhum ini. Kita nggak ngomong sekali lagi penyebabnya apa, tidak. Tetapi kan dengar-dengar almarhum ini sebelumnya juga menangani kasus ya. Dia juga lagi menangani kasus, jadi saksi juga, TPPO, judi online dan sebagainya. Barangkali mungkin biar tidak, ini sekali lagi kita nggak menuduh itu penyebabnya apa, kita serahkan ke polisi, ke yang berwenang. Tetapi mungkin agar ke depan tidak ada orang yang apa istilahnya ya, berasumsi yang enggak gitu, mengkait-kaitkan, oh ini di saksi ini loh, akhirnya sekarang meninggalnya begini itu. Mungkin kalau peraturan apa tadi, kebijakan itu untuk melindungi orang yang mana Yesus itu, mungkin ini bisa jadi ini ya, jadi pintu masuk barangkali ya. Ya saya tidak sepakat ya pintu masuk, karena kan kasusnya belum tahu. Betul. Kita kasusnya belum tahu. Ya artinya latar belakang apa yang sebenarnya terjadi kan kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang memang sedang secara profesional menangani. Tetapi tadi baik karakter. Tapi kalau baik karakter buktinya sampai sekarang belum ada juga Pak. Nanti jadi perdebatan juga. Ngapain dilindungin? Emang ada contohnya kan gitu Pak? Kan gini tadi, perlindungan itu contoh kan tidak harus apa yang dialami oleh KPK. Betul. Kan contoh-contoh yang lain kan betul. Yang banyak dalam itu. Jadi kita tapi kalau penyidik KPK memang mereka di ini Pak, karena mereka kan penindakan. Mereka setahu saya penindakan itu mereka juga melengkapi diri dengan senjata. Ya, orang yang dendam karena terbongkar. Ya saya tidak berteori ya, tapi ini secara logika. Dia akan menyasar siapa saja yang dianggap itu. Jadi perlunya perlindungan kepada aparat sipil. Aparat sipil itu misalnya di kehakiman, jaksa. Kan sudah ada. Kita baca berita-berita. Jaksa dijaga. Perlu negara membuat suatu arrangement tertentu yang memang ketika ada tim yang sedang menyelesaikan itu, nah jaksa kan dijaga. Ya tapi ada triggernya semua Pak. Jaksa dijaga itu kemarin karena situ disandra. Kan di kita itu, kalau tidak ada trigger itu pasti jadi perdebatan. Emang buat apa sih? Mana buktinya gitu Pak nih. Nah kalau sebenarnya idenya bagus itu. Makanya kalau saya kebayang soal penyebabnya apa, kita nggak boleh lah, ini belum diputuskan. Tapi based on biar orang nggak parno mungkin bahasa ininya. Barangkali itu bisa menjadi ini ya. Karena sebenarnya kan kita tidak pernah tahu nih penyebabnya apa. Saya malah sebaliknya. Tidak usah terjadi trigger. Tetapi kita mengantisipasi. Jadi suatu kebijakan yang bagus itu mengantisipasi karena analisis possible. Nah, bukan sebab akibat trigger itu ya? Tidak harus yang terjadi kepada diplomat Kemlu di luar negeri. Misalnya banyak diplomat yang terancam oleh spy. Ya kita dengar berita-berita kan itu bisa menjadi masukan ke kita. Ya. Saya bahkan mendoakan mudah-mudahan tidak ada trigger sehingga putra-putra terbaik kita menjadi korban. Tetapi dengan mencontoh adanya di dalam negeri kepada insan PNS yang lain yang pernah mendapat ancaman karena mengenai kasus sensitif, dan juga di luar negeri diplomat di luar negeri yang mendapatkan teror atau apa, itu menjadi trigger. Jadi kita jangan nunggu dulu korban lah. dan mudah-mudahan ya kasusnya ini cepat selesai sehingga semua terang benderang tanpa mengurangi upaya kita untuk menghadirkan. Negara sudah hadir, tapi meningkatkan sistem. Kan kita tuh selalu organisasi ya, baik organisasi kecil maupun negara, maaf ya agak teori, kan selalu itu learning and growth.
Iya. Selalu belajar dan growth. Dan triggernya tidak harus kita korbannya dari kita dulu ya, dari luar karakter. Tapi paling tidak kan Iya. minimal bisa jadi momen Pak kalau menurut saya, karena apa? Ya kan beliau apapun itu, entah itu hasilnya nanti apalah, Iya. kita nggak pernah tahu. Iya. Tapi ini kan jasanya udah banyak nih di Kemenlu. Paling tidak ya mungkin orang beliau-beliau yang analisis lebih jago lah ya di kita itu. Tapi paling tidak ada momen untuk lebih baik ke depan kan gitu. Kita nggak berharap bahwa beliau ini apapun meninggalnya itu karena kita nggak berspekulasi lah. Ya, kita tidak boleh nggak berspekulasi tidak, tapi mumpung ada yang ini paling tidak bukan nyerempet-nyerempetin, tapi yuk kita ke depan baik ini. Jadi karena beliau almarhum itu bekerja di bidang perlindungan. Betul, Nah, itu saja karakternya. Iya, betul. Ya, jadi isu itu menjadi terangkat. Tapi belum tentu ini adalah kasusnya itu. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum ya, dalam hal ini kepolisian yang sedang bekerja keras secara profesional untuk menangani ini. Jadi saya tetap saya pribadi ya melihat dari karakter kasus, ya karakter kasus itu adalah melibatkan orang-orang yang nekat, ya. Bukan kasus ini ya, kasus-kasus TPPO itu adalah orang-orang nekat, lintas negara, kadang-kadang lebih canggih, kecepatannya lebih ini, jaringannya di mana-mana, baik karakter ya, karakter dari sifat kejahatannya itu sendiri. Lihat di Kamboja kan, ada orang yang diambil, ginjalnya. maka orang yang menangani itu, terutama yang sipil, perlu mendapatkan perlindungan negara, ditingkatkan lah. Negara sudah melindungi, tetapi ada mekanisme khusus. Jadi ketika orang menangani itu, ada confidence, self confidence, merasa aman. Saya dedikasikan hidup saya untuk menangani kasus ini karena saya terjamin keamanannya. Itu kan. Betul. Ya itu secara umum. Iya, secara umum gitu. Nah itu jadi saya maksudnya saya menghindari kata karena ini masih kita menunggu, tetapi trigger itu kan kenapa ini butuh, pertama baik karakter dari kasusnya, kedua kejadian diplomat asing di negara-negara lain di luar negeri. Karena sebetulnya terlepas ini, karena kebetulan aja ya, terlepas ini suka tidak suka, mau tidak mau, kita menjadi bercerita tentang diplomat di media manapun ini Pak di Indonesia ini. Kebetulan aja kita podcast ini. Tapi mau di media manapun ini diangkat ini karena kebetulan si beliau almarhum ini sebelumnya punya track record dia nanganin ini. Kalau beliau bukan siapa-siapa, yang meninggal aja Pak gitu. Nah ini menjadi cerita kan gitu. Kan kita mau mendorong-dorong ini di maaf nih, ada tindakan kriminal siapa tidak. Tapi kan gitu kan. Saya paham. Jadi dan netizen kadang-kadang kan memang suka mengkait-kaitkan netizen. Tapi cocok dengan baik karakter kasus TPPO yang Bapak bilang tadi tuh. Bahwa memang kejahatan kriminalitas terorganisir ini lintas negara ini cepat, reaktif, ya kan, dan juga memang nekat. Iya, dan terdiri daripada orang-orang nekat. Bayangin dia beroperasi lintas negara. Iya, dan di setiap negara itu ada, termasuk di Indonesia sendiri. Iya, gitu kan? tidak tutup kemungkinan. Apalagi sekarang kan yang sifatnya kejahatan lintas negara kan dibantu operasionalnya cyber dengan media. Betul. Jadi itu magnitud skup negaranya meluas. Dia bisa menaruh orang di mana saja. Ya, ini komunikasi sekali lagi mudah. tanpa mengasumsikan ini terjadi, tapi baik karakter bahwa kasus-kasus